Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai kehidupan sosial nggih dulur. Tanda di mana Anda hanya dijadikan sebagai budak pertemanan. Dan video ini tidak lain adalah supaya panjenengan bisa mengambil hikmah baiknya saja dalam bersikap dan juga menentukan bagaimana memilih dan memilah sahabat dalam kehidupan Anda. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, dalam ajaran leluhur Jawa, budi pekerti, welas asih itu adalah yang nomor satu mengenai adab dan tata krama, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tetapi yang namanya hubungan sosial itu tidak semua orang sama sama seperti apa yang kita harapkan. Dan tidak harus sama karena setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Asalkan tidak saling merugikan, asalkan saling bisa mengerti batasan-batasan dalam pergaulan, maka kehidupan ini akan selaras Dulur, mengapa saya menyampaikan hal ini? Karena di lapangan saya menemukan banyak sekali orang-orang yang mengalami depresi. Beberapa video saya sudah menyinggung mengenai hal ini. Karena saya berhadapan langsung, bertatap muka secara langsung, sehingga saya mempelajari penyebab-penyebab utama yang menyebabkan orang ini menjadi depresi. Ternyata tidak lain adalah kadang-kadang adalah dari orang terdekatnya sendiri. Dan paling banyak adalah dalam pergaulan. Maka dari itu dulur, memilih sahabat ini sangatlah penting. Karena baik buruknya kita itu juga pengaruh dari orang yang dekat dengan kita. Diibaratkan ketika kita bersandingan atau dekat dengan penjual minyak wangi, maka secara tidak langsung pun kita akan ikut terkena bau wanginya. Tetapi kalau kita suka bermain di air comberan, maka mau tidak mau kita akan terkena bau comberan tersebut. Dan saat ini kepribadian baik seseorang itu bisa berubah 90% dari pergaulan. Maka jangan biarkan panjenengan yang sudah memiliki prinsip hidup yang lurus, prinsip hidup yang baik ini terkecoh, terkontaminasi dan terpengaruh oleh orang yang Anda anggap sebagai malaikat. Mungkin panjenengan tidak menyadari bahwa sahabat panjenengan ini ada, tidak semua yang hanya memanfaatkan panjenengan saja, mengeksploitasi panjenengan dan mengambil keuntungan-keuntungan dari sikap baik panjenengan. Dan tanpa disadari panjenengan mengalami kerugian baik secara fisik, materi maupun pikiran. Apa yang saya sampaikan ini tidak hanya soal hubungan persahabatan, tetapi juga mengenai hubungan suatu perkumpulan di mana panjenengan ikut terlibat di dalamnya. Dulur, bukan berarti ketika saya menyampaikan ini, panjenengan kemudian langsung mencurigai siapa yang dekat dengan panjenengan. Tetapi paling tidak panjenengan bisa mempelajari karakternya mengenai tanda-tanda yang saya sampaikan ini. Satu kalimat yang perlu diingat adalah panjenengan ini berharga. Jangan mau dimanfaatkan atau dijadikan gedibal saja. Apa itu gedibal? Gedibal adalah kotoran yang menempel di kaki, keset di kaki, atau hanya jadi jongos pesuruhnya saja, yang seperti kerbau yang dicongok hidungnya. Lalu tanda-tanda seperti apa sahabat
kumpulan sosialita ataupun orang yang dekat dengan kita yang hanya menjadikan kita budak pertemanan atau budak sosialitanya. Yang pertama adalah mereka hanya datang di saat membutuhkan kita saja, ada maunya. Dulur, dalam hubungan sosial yang namanya membutuhkan itu pasti, dan setiap orang yang datang kepada kita tidak hanya teman saja nggih, siapapun itu orang-orang di sekitar kita yang ingin bertemu dengan kita pastinya ada perlunya, ada butuhnya nggih. Minta bantuan misalnya, sepanjang kita bisa membantu maka kita bantu. Tetapi sebaliknya dulur, ketika kita tidak mampu untuk membantu, maka itu tidak menjadi kewajiban kita, nggih. Dan sebenarnya hal yang wajar, siapapun yang datang kepada kita pasti ada perlunya. Tetapi ini tentang pertemanan atau suatu perkumpulan di mana kedatangannya hanya membutuhkan sesuatu dari kita. Bahkan tidak segan meminta tolong dengan sedikit memaksa. Kita dibuat tidak enak sehingga mau tidak mau menuruti. Sedangkan ketika mereka dalam keadaan senang, tidak pernah sedikit pun menyenggol kita, tidak ingat kepada kita, hanya di saat-saat butuh saja, butuh pinjam uang misalnya, pinjam barang, minta tolong, butuh tenaga kita, selalu menghubungi kita. Padahal itu adalah teman baik, tetapi giliran dia lagi senang, dia tidak pernah ada kabarnya, tidak pernah mengingat kita atau sekedar mengajak berbagi kebahagiaan walaupun itu sedikit saja. Ini menandakan bahwa kita hanya dijadikan sebagai budak pertemanan saja, atau mungkin dalam suatu perkumpulan di mana sering dimintai iuran tanpa memperdulikan apakah pada waktu itu kita ada atau tidak, yang penting harus membayar iuran. Ketika kita ada masalah atau musibah dalam perkumpulan itu, tidak ada inisiatif untuk membantu kita. Tetapi ketika ada anggota lain yang mengalami hal sama, mereka kompak untuk mengajak menjenguknya. Nah, dari sini dulur, apakah ini yang namanya perkumpulan sehat? Apakah ini yang dinamakan kehidupan sosial yang baik? Nah, ketika panjenengan mengalami hal itu, mengalami perbedaan dengan anggota lainnya, maka panjenengan hanya dijadikan sebagai budak sosialitas saja. Mek gur gelem duwite tok. Apakah perkumpulan yang seperti ini ada? Ada. Anda hanya ditarik iurannya saja, mewajibkan membayar tanpa memberikan hak pada si para pembayar. Tanda yang kedua, dia atau mereka jarang menunjukkan rasa terima kasih kepada Anda. Sebagai contoh, ketika Anda sering dimintai bantuan atau sering memberikan bantuan karena rasa empati Anda, tetapi di situ jarang menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih ini tidak hanya ucapan nggih dulur, tetapi juga bentuk sikap di mana ada rasa menghargai, ada rasa sungkan ketika panjenengan selalu memberikan bantuan berlebihan. Apakah penting kata-kata terima kasih ini, Mbak Fitka? Sangat penting. Kenapa? Karena ucapan terima kasih tidak lain adalah menarik energi semesta untuk mensejahterakan bagi pengucapnya. Ada 3 kata ajaib dalam hidup di mana ini bisa mengubah segalanya, ya. Di mana kata tersebut adalah terima kasih, maaf, dan tolong.
Ketiga ucapan ini bisa mengubah suasana, bisa menarik keberkahan, dan juga bisa mewujudkan apa yang menjadi pengharapan panjenengan. Mengapa Mbak Fitka? Karena kata-kata itu adalah afirmasi, kata-kata itu adalah wujud dari bahwa kita ini membutuhkan kata-kata syukur kita. Ini lantarannya banyak, dulur. Kita berterima kasih pada hakikatnya memang kepada Tuhan. Ketika kita ditolong siapapun itu adalah lantaran bantuan dari Tuhan, tetapi melalui perantara, nggih. Jika temanmu atau orang-orang dalam perkumpulanmu jarang sekali menunjukkan terima kasih ketika panjenengan selalu mengulurkan bantuan, ini sama halnya mereka tidak menghargai effort panjenengan. Bisa jadi apa yang panjenengan lakukan ini penuh pengorbanan, nggih. Tetapi ketika dianggap itu hal yang biasa, ini namanya secara tidak langsung menyepelekan, nggih. Bukan mencari pamrih, tidak, tetapi kita manusia biasa, nggih. Ketika mendengar ucapan terima kasih secara tidak langsung juga mengajari kita, mengingatkan kita supaya kita juga berlaku hal yang sama. Ketika ditolong, ketika dibantu, itu juga mengucapkan terima kasih. Nah, kalau sahabatmu, temanmu, atau dalam suatu perkumpulanmu tidak pernah mengucapkan terima kasih atau menunjukkan terima kasih, berarti mereka belum memahami konsep dari hidup bersosial, terutama masalah hubungan pertemanan ataupun persahabatan. Tanda yang ketiga adalah suka membuat Anda merasa bersalah. Anda dibuat tidak enakan. Apa yang Anda lakukan ini cenderung membuat Anda selalu merasa was-was, khawatir, takut. Jangan-jangan yang saya lakukan salah. Jangan-jangan saya kurang begini. Jangan-jangan saya kurang begitu. Dan teman atau orang-orang dalam perkumpulan Anda selalu membuat Anda merasa bahwa yang Anda lakukan ini kurang, sehingga ada rasa bersalah di diri panjenengan. Harusnya dulur, yang namanya teman, sahabat, atau suatu perkumpulan itu kita merasa nyaman ketika kita mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek kita. Mereka bisa mendengarkan dan menerima itu. Jika kita salah, kita diperingatkan. Jika kita memang benar, kita didukung. Bukan sebaliknya, kita mau benar, kita salah, tetap dibuat merasa bersalah. Sehingga kita tidak bisa membedakan yang benar itu yang seperti apa. Akhirnya kita hidup dalam mencari validasi, di mana kita tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, hati-hati dulur, ini mengarahnya Anda dimanipulasi secara pemikiran. Seseorang yang mudah dieksploitasi itu salah satunya adalah karena sering merasa tidak enakan dan dibuat merasa bersalah tanpa berpikir selalu mengiyakan. Lalu apa guna dari persahabatan ataupun perkumpulan yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman? Nambah-nambah pikiran. Bukankah hidup ini hanya sekali dan seharusnya dinikmati, bukan untuk selalu disesali? Tanda yang keempat adalah tidak pernah ada saat dibutuhkan. Dulur, punya teman, punya sahabat, punya suatu perkumpulan, itu gunanya adalah ketika kita sedang membutuhkan, itu selalu ada. Walaupun belum bisa membantu secara maksimal, tetapi minimal bisa sedikit meringankan beban kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, kemudian kita ini butuh sekali mereka, entah hanya ingin didengar, entah hanya minta bantuan-bantuan kecil, tetapi mereka selalu menghindar atau tidak pernah mau untuk meluangkan waktu sedikit untuk kita, maka ini perlu dipertimbangkan dulur. Teman atau sahabat macam apa yang seperti ini?
bukan mencari pamrih dulur, tetapi normalnya kehidupan sosial itu adalah saling dua arah nggih. Bukan hanya salah satu yang berefort, tetapi sama-sama. Yang namanya manusia itu saling membutuhkan. Karena setiap manusia itu pasti memiliki kelemahan, di mana kelemahan itu pasti membutuhkan bantuan, dan namanya kehidupan sosial itu sudah pasti yang namanya saling membantu. Dan sahabat yang baik adalah tanpa kita meminta bantuan, ketika melihat kita kesusahan, mereka akan berinisiatif untuk membantu tanpa kita meminta. Awal dari seseorang merasakan depresi itu karena tidak ada teman untuk berbagi dulur. Mungkin punya sahabat dekat, tetapi dia tidak pernah merasakan memiliki sahabat. Mengapa? Karena mungkin ketika dia butuh, selain dia tidak bisa ngomong atau mengutarakan apa yang menjadi keluhannya, juga mungkin kadang ketika mengutarakan itu diabaikan saja. Dan tanda yang kelima adalah mereka selalu membicarakan tentang diri sendiri terus-menerus. Artinya dia selalu ingin didengar, selalu menceritakan tentang dirinya sendiri secara berlebihan, bungahi dewi tanpa memikirkan lawan bicaranya. Panjenengan hanya diperlukan saat sebagai pendengar saja. Padahal yang namanya komunikasi yang sehat itu dulur adalah komunikasi dua arah. Tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga sebagai pembicara. Sehingga apa yang diobrolkan ini saling nyambung, saling bertukar wawasan, tukar pikiran, dan masing-masing saling memahami apa yang menjadi konteks pembicaraan. Kalau panjenengan menemui orang yang suka menceritakan dirinya sendiri, terutama mengenai kebaikan atau kelebihannya, maka tidak perlu diteruskan lagi. Itu menandakan orang yang egois, orang yang hanya mau didengar tanpa mau mendengarkan. Mengapa saya mengatakan tinggalkan? Karena percuma, itu akan menguras energi panjenengan, yang mana ketika panjenengan mendengarkan itu akan sangat lelah sekali. Kenapa lelah? Karena yang dibicarakan itu tidak ada kemanfaatannya bagi panjenengan, hanya menceritakan tentang dirinya sendiri. Berbeda ketika yang diceritakan ini adalah suatu pengalaman yang mana bisa diambil hikmahnya bersama-sama. Maka ketika kita mendengarnya ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita ambil pelajarannya. Tetapi ketika hanya membangga-banggakan dirinya saja, kelebihannya saja, sebagai pendengar ini pasti capek. Atau kalau tidak menceritakan mengenai kelebihannya, mengenai penderitaannya, ngeluh. Ini sama dulur, ini juga bisa bikin capek. Mengapa? Karena menguras energi Anda. Ini konsepnya bukan berarti kita tidak empati ya, tetapi kalau itu saja dan kita paham dengan sikapnya, kita sudah bisa menebak arahnya ini kemana, omongannya ini seperti apa. Nah, kalau yang kayak gitu jangan diladeni, capek sendiri jenengan. Ini sudah jelas tipe orang yang egois. Dulur, mungkin panjenengan dalam berteman, bersahabat maupun dalam mengikuti suatu perkumpulan kadang tidak terasa nggih. Yang dirasakan cuma capek aja. Tetapi perlu dipelajari lagi, apakah kelima tanda ini sering panjenengan alami pada orang yang sama, utamanya adalah orang terdekat Anda. Jika iya dan panjenengan tidak berani bersikap, maka secara tidak langsung panjenengan hanya dijadikan sebagai gedibal saja atau budak sosial saja. Dulur, jangan habiskan waktu Anda merugi hanya untuk orang-orang yang tidak tahu diri. Carilah tempat di mana Anda dihargai, bukan hanya dibutuhkan saja.
Karena ketika panjenengan tidak memiliki kelebihan apapun, Anda akan tetap diperlakukan selayaknya mereka juga ingin diperlakukan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dulur, diambil yang baik-baiknya saja, dibuang yang jeleknya. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.